ketika dia mengartikan bahwa setiap perkara yang diada-ada yang tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW kemudian kita adakan, maka itu adalah sesat. Maka sesungguhnya mereka juga telah sesat dan mereka telah terjumus daripada api neraka. Dulu ini dakwah ini nggak ada di media sosial, ini nggak ada. Dakwah ini ya door to door. Dakwah ini dari rumah ke rumah. Tidak ada media sosial. Kemudian juga banyak sekali hadirin yang tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW kemudian diadakan pada zaman ini. Maka jangan mengartikan bahwasanya kullu ini artinya seluruh, akan tetapi kullu ini sebagian. Sebagian bid'ah ini ada yang sesat. Maka bid'ah ini dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau mengartikan bahwasanya sebagian bid'ah ini ada yang sesat dan ada yang dolalah dan ada yang hasanah, ada yang sesat dan ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam beragama, kita ini tidak boleh setengah-setengah. Dalam beragama, kita ini tidak boleh mencampur adukkan mazhab. Dalam beragama, kita ini tidak boleh menafsirkan Al-Quran atau hadis dengan pemikiran, dengan logika akal kita yang kurang sehat. Penyebabnya ketika kita menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan pemikiran kita, dengan akal kita, dengan logika kita, maka akan daripada ngawur-ngawur atau daripada lebih jauh dari amalan yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya yang melakukan hal demikian, maka jangan kita dekati dia. Sebagaimana ada sebagian kelompok atau golongan yang sering membid'ahkan yang lainnya, yang sering membawakan dalil dengan pemikiran yang salah, dengan pemikiran yang jauh, dengan logikanya sendiri, bahwasanya mereka berpegang teguh dengan hadis ini, akan tetapi mereka salah menafsirkan daripada hadis ini. Ketika kita ingin menafsirkan hadis, menafsirkan Al-Quran, harus memiliki daripada ilmunya. Ilmunya sebagaimana contohnya ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu tafsir hadis, ilmu ma'ani, ilmu mabani, dan ilmu nahwu sharaf lainnya. Ada kaidah fikih lagi. Maka tidak bisa kita membaca terjemahan langsung kita artikan mentah-mentah, tidak membuka daripada ijma ulama, tidak membuka daripada kias ulama-ulama terdahulu. Ini yang dipermasalahkan oleh umat sekarang, hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang sering mereka katakan bahwasanya kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Ketika kita ingin mencari daripada guru, ketika kita ingin mencari daripada saksi untuk menyaksikan kita bahwasanya ilmu yang kita dapat ini berdasarkan sumbernya, maka harus dengan orang-orang yang betul, sanad keilmuannya jelas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauhkan kita dari perkara yang mana perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, yakni merasa benar sendiri daripada saudara yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dalam agama dan kita semua digolongkan orang yang takut kepada Allah dan takut kepada hari akhir, dan kita mendapatkan ridha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perkara yang diada-ada ini adalah dolalah, sesat, dan setiap kesesatan maka tempatnya di dalam neraka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin mereka sendiri mengartikan bahwasannya seluruh
perkara yang ada-ada, seluruh perkara yang tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dilakukan di zaman kita sekarang ini akhir zaman, maka semuanya ini adalah sesat menurut mereka. Dan setiap kesesatan, maka tempatnya di dalam neraka. Inilah yang bahaya, hadirin. Inilah yang sering-sering kita wanti-wanti ketika seseorang hamba Allah, seorang ibadallah sudah menyesatkan yang lainnya, mengeklaim yang lainnya kafir, mengeklaim yang lainnya salah, mengeklaim bahwasannya dirinya yang paling benar. Maka inilah yang bahaya, hadirin, menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis dengan pemikirannya sendiri. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang diwanti-wanti. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti ini. Ketika dia mengartikan bahwasanya setiap perkara yang diada-ada, yang tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW kemudian kita adakan, maka itu adalah sesat. Maka sesungguhnya mereka juga telah sesat dan mereka telah terjumus daripada api neraka. Dulu ini dakwah ini nggak ada di media sosial, ini nggak ada. Dakwah ini ya door to door. Dakwah ini dari rumah ke rumah. Tidak ada media sosial. Kemudian juga banyak sekali, hadirin, yang tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW kemudian diadakan pada zaman ini. Maka jangan mengartikan bahwasannya kullu ini artinya seluruh, akan tetapi kullu ini sebagian. Sebagian bid'ah ini ada yang sesat. Maka bid'ah ini dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau mengartikan bahwasannya sebagian bid'ah ini ada yang sesat dan ada yang dolalah dan ada yang hasanah, ada yang sesat dan ada yang hasanah yang baik. Maka jangan mengartikan, inilah pentingnya kita menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis dengan daripada ijma, qiyas, kemudian ilmu-ilmu mantik, balaghah, sharaf, nahwu, dan ilmu ma'ani, ilmu mabani, dan ilmu lughah lainnya. Kenapa? Agar kita tidak tersesat dan menyesatkan orang. Yang bahaya ini orang sudah sesat menyesatkan orang ini. Dolu adol, dolu ma'adol, sesat menyesatkan. Maka kita hindari yang seperti itu dan wanti-wanti kepada kita, jangan mudah memilih daripada guru, jangan mencari, kita gampang memilih daripada orang sebagai guru agama, karena agama ini ketika kita memperdalam tapi kita salah guru, maka kita lebih jauh daripada kata memperdalam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi anak-anak yang baru hijrah, bagi orang-orang yang baru daripada mengenal agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat bahwasanya ketika kita sudah melangkah kepada kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang daripada pengorbanan kita. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bahwasannya